Di antara padatnya bangunan di tepi jalan dan hiruk-pikuk kota metropolitan, warung Tegal atau warteg begitu mudah dijumpai. Citra warteg begitu lekat dengan menu makanan rumahan dengan harga terjangkau. Dahulu, warteg identik dengan kalangan ekonomi menengah ke bawah. Namun citra itu perlahan sirna lewat transformasi bisnis nasi dengan beragam lauk pauk yang menyasar semua kalangan. Usaha warteg jadi menggiurkan dengan segmen pasar para pengadu nasib di ibu kota. Nah, tipe yang pertama itu karisma. Biasanya karisma itu buat mereka yang anak-anak kantoran. Biasanya kalau dari sisi harga ataupun lokasi, biasanya memang untuk mereka yang medium ke high. Versi warteg ya. Dan menunya sendiri kurang lebih itu ada sekitar 60 sampai 100. Banyak. Karena memang orang kantor kalau mau makan biasanya lebih suka yang variatif. Konsep yang diusung adalah warung yang nyaman sekaligus bersih. Kesan warteg yang sempit dan kotor tidak lagi terlihat. Interiornya pun dibuat menarik dengan 2 pintu dan jendela kaca besar di bagian depan. Sementara makanan yang disajikan di etalase diberikan pencahayaan yang terang. Kalau sekarang rata-rata hampir 150 sampai 200. Kalau dulu 50 bisa, 60 bisa, bahkan 70 udah bisa. Lokasi tempatnya kira-kira kayak gitu juga. Jadi lokasi dan tempatnya juga kira-kira lebar apa enggak, luas maksudnya gitu. Terus tempatnya rame apa enggak kayak gitu. Dadar apa ayam apa? Ahmadi mengaku waralaba warteg di Jabodetabek sudah lebih dari 1.000 warung. Pengelola waralaba mengatur pemasaran, pemilihan lokasi, hingga standar kebersihan. Semua bergantung pada besaran biaya awal yang dipilih oleh pembeli waralaba. Sementara ragam menu diserahkan pada pengusaha warteg menyesuaikan selera pembeli. Sebenarnya kalau buat saya yang suka makan di warteg ya, kebersihan itu lumayan cukup penting ya. Karena kalau kita lihat wartegnya bersih, makan jadi nyaman. Apalagi kalau sekarang itu varian makanannya juga cukup banyak. Ragam menu melimpah membuat saya dengan mudah memilih lauk yang ingin saya makan. Dengan menyasar pegawai kantoran, kisaran harga Rp20 hingga Rp25.000 dirasa masih relevan untuk sekali makan. Bahkan pembayaran pun bisa dilakukan dengan cara non-tunai. Warteg kini bukan lagi sekedar usaha individu, tetapi bisnis kolektif. Secara kolektif pula, para pelaku waralaba berkompetisi dengan cara berbeda. Masih dalam satu naungan, Warteg Mamoka menawarkan kesan yang lebih sederhana. Dari sisi menu, sebenarnya tidak terlalu berbeda signifikan dengan tipe sebelumnya. Tapi kalau yang Mamoka ini, mungkin jumlahnya tidak sebanyak yang karisma. Dia ada di sekitaran 40 ke 50 jenis menu. Tapi tetap banyak. Lihat aja orang-orang bisa milih macam-macam makanan. Dan pasti kenyang. Wah. Pilihan lokasi Mamoka berbeda dengan lokasi warteg karisma yang biasanya lebih strategis. Uniknya, warteg Mamoka kerap memberikan potongan harga bagi pengunjung, termasuk pada pengemudi ojek online. Laratan terus sama makanan ada yang dipromosikan sama franchise. Seperti Jumat, berkah, es teh manis. Kadang-kadang ada yang di sama franchise-nya. Warteg Mamoka memang menyasar segmen pembeli di bawah segmen warteg karisma. Hal ini tercermin dari harga jual di kisaran Rp15 hingga Rp20.000 sekali makan. Meski demikian, urusan kebersihan tetap punya standar yang sama. Lokasi dekat samping tempat kerja kan, jadi lebih enak. Nyaman juga di sini, tempatnya bersih. Apa lagi? Sama sambal. Bentuk transformasi warteg tidak hanya pada tampilan etalase dan interior.
Digitalisasi juga merambah pelaku usaha warteg. Lewat aplikasi Wayo yang diusung Peter Scherer, pelaku usaha warteg bisa memesan pasokan bahan baku. Zamannya udah maju, semua serba digital, ya ikut pasarnya ke situ kalau menurut aku, ya kan. Warteg pun kalau bisa kan didaftarin online juga bisa, ya kan. Sekarang ya iya, jadi orang datang tinggal ngeklik kirim, kayak gitu aja sekarang. Yesi mengaku ia diuntungkan dari sisi waktu. Saat warungnya harus beroperasi, ia tidak perlu menutup warung untuk sekedar berbelanja bahan baku. Daging ayam, sayur mayur, beras, bahkan sembako lain dapat diantar langsung tanpa ongkos kirim. Bahkan harganya pun cukup bersaing sehingga ia memangkas biaya operasional. Dan memang keniscayaan sebuah teknologi itu bisa membantu aktivitas orang, khususnya pengusaha warteg yang tadinya harus berbelanja membeli bahan-bahan langsung, tetapi bisa melalui aplikasi. Dan ini bentuk transformasi lain dari warteg yang dulunya mungkin belum terpikirkan, tetapi bisa memberikan manfaat. Zaman menuntut pelaku usaha warteg untuk terus berinovasi. Warteg terus berkembang sekaligus menawarkan ragam pilihan bagi warga di setiap sisi kota. Roni Satria, Kurnia Yuniarwan, Jakarta.